Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 62 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, semua manusia ingin hidup tenang. Kalau ada hidup yang tenang, berarti ada hidup yang tidak tenang. Nah, hidup yang tidak tenang adalah hidup yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tragedi-tragedi, chaos gitu ya. Waduh, semua heboh gitu ya. Maka manusia, jiwa manusia pada dasarnya mengharapkan ketenangan di dalam dirinya. Nah, bagaimana jiwa kita bisa tenang, saudara-saudara? Banyak orang mengatakan bahwa ketenangan itu bisa didapat apabila memiliki jabatan yang tinggi, ya, punya kekuasaan, ya. Mereka yang suka berpolitik tentu suka dengan hal ini, ya. Ada orang yang merasakan hidup akan tenang apabila hartanya banyak, uangnya berlimpah, ya, punya pengikut pendukung yang banyak, gitu ya. Ada lagi orang yang hidupnya tenang kalau dia sudah belajar, ilmunya tinggi, gitu ya. Macam-macam. Dia merasa itulah yang menggerakkan hidupnya. Itulah yang membuat dia merasa tenang. Kalau sudah punya gelar ini, gelar itu, punya level kekayaan sekian, gitu ya, baru dia tenang. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya itu ternyata tidak dapat menjamin. Kenapa? Rupiah demi rupiah yang kau kumpulkan sampai menjadi begitu banyak, atau dolar demi dolar kumpulkan sampai begitu banyak, gram demi gram emas dikumpulkan sampai begitu banyak, semuanya itu bisa lenyap dalam waktu yang singkat, saudara-saudara. Kekuasaan yang kau kejar, memiliki kedudukan yang tinggi, itu juga sebentar bisa hilang, saudara-saudara. Pengaruh, dukungan dari orang-orang yang dikejar-kejar menjadi favorit, ya, idola dari banyak orang, itu pun sebentar bisa hilang, saudara-saudara sekalian. Jadi di manakah ketenangan itu bisa kita dapatkan? Maka firman Tuhan mengantarkan kita kepada satu pengertian bahwa sesungguhnya jiwa kita ini membutuhkan sahabat. Jiwa kita itu mendapatkan ketenangan kalau dia punya teman yang setia, yang sejati, yang tepat untuk dirinya. Tentu dalam hidup ini kita punya banyak sekali teman, bukan? Ya, tetapi di antara teman-teman kita ada yang hanya sekedar teman, ya, tidak bisa dijadikan tempat untuk curhatan dan segala macam. Ada teman-teman yang spesial, yang khusus, yang kita klik dengan dia. Saudara-saudara sekalian, jiwa kita membutuhkan sahabat yang juga bisa klik dengan dia, yang paling tepat dengan dia,
untuk membuat dia merasa tenang, untuk dia bisa dengan bebas mencurahkan segala isi hatinya. Dan sahabat yang paling tepat untuk jiwa kita adalah Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat. Lalu Allah Bapa adalah Bapa kita yang dengan penuh hati, sepenuh hati memberi perhatian, mencurahkan kasih-Nya. Roh Kudus setia menemani setiap waktu, kemanapun, sepanjang waktu, setiap detik. Waktu kita ngantuk, kita tidur, dia tidak ngantuk, saudara-saudara. Dia tetap menemani. Itulah sahabat yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Maka firman Tuhan ini bilang, katakan apa? Allah saja, hanya Allah saja. Dengan Allah itulah aku tenang. Bagaimana caranya kita bisa tenang bersama Allah? Yaitu ketika kita melempar sauh, Allah menjadi sumber pengharapan kita. Bukan kepada yang lain. Harapan kita dalam hidup ini hanya Allah saja. Kepada Allah saja. Bukan kepada yang tadi sudah saya sebutkan. Beberapa hal yang banyak kali dikejar oleh manusia. Dicari-cari oleh semua manusia. Semua generasi dari keturunan ke keturunan. Generasi ke generasi mengejar yang itu. Karena dipikir itulah jawaban yang bisa menjamin seseorang hidup tenang. Saudara, orang kaya sama orang miskin disebutkan itu sebenarnya hanya dusta saja. Hanya angin saja. Nggak ada apa-apanya. Bedanya orang kaya sama orang miskin itu apa sih? Mengapa orang begitu mengejar-ngejar kekayaan? Karena orang kaya punya pilihan lebih satu daripada orang miskin. Apa itu? Orang miskin tidak bisa memilih hidup kaya. Tapi orang kaya, dia bisa memilih hidup kaya dan bisa memilih hidup miskin meskipun dia kaya. Itu saja sebenarnya. Semuanya yang lain itu sama-sama saja. Ya. Maka saudara, nggak ada nilai yang menjamin bahwa kekayaan yang banyak itu membuat orang hidup tenang. Saya sudah menemukan beberapa yang saya kenal. Kekayaannya banyak, tetapi dia tidak dapat menemukan yang namanya hidup tenang. Dia beli macam-macam, dia bisa beli untuk memuaskan dirinya, tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia bilang semua sia-sia. Waktu dia tua, dia bilang saya tidak punya ketenangan. Bahkan di ketika tua, semua anak-anak tidak ada lagi. Ya, semua pergi punya bisnis masing-masing. Dia di rumah, ya, dengan berdua suami istri. Ya, tidak ada lagi. Ya, dia merasa telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dalam hidupnya. Maka untung sekali Tuhan masih beri kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Sang Pemberi ketenangan hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus bisa meletakkan pengharapan yang sesungguhnya itu kepada tempat yang betul, tempat yang benar. Itulah kepada Allah. Semua orang ingin hidupnya aman. Engkau kumpulkan banyak harta, engkau takut itunya hilang. Ditaruh di bank, takut banknya kolap. Ya, ada begitu banyak yang mengancam apa yang sudah kita dapatkan. Ya, ada ketakutan, kekhawatiran, apalagi di masa sekarang ini. Ya, setiap hari kita dipaparkan satu data penambahan yang terinfeksi virus COVID-19, 1000 sekian, 2000 sekian, pusing kepala. Saudara, semua sangat menakutkan, tetapi Tuhan memberikan tempat untuk kita bisa meletakkan pengharapan itu, dan pengharapan itu tidak sia-sia. Maka saudara-saudara, ayat 7 dikatakan, dialah gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Semua kita membutuhkan rasa aman, saudara-saudara. Dan Allah memberikan itu.
ketika engkau menempatkan dia sebagai gunung batu yang tidak goyah oleh badai apapun, oleh terpaan begitu banyak persoalan. Allah adalah Allah. Dia gunung batu keselamatan yang bisa menyelamatkan engkau dari setiap kesempitan yang engkau hadapi. Di sana selalu ada kesempatan. Tuhan bukakan. Kita tidak pernah tahu sesempit apa, tetapi di sana ada peluang yang Tuhan berikan untuk kita boleh mendapatkan berkat penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan sendiri, saudara. Amin ya. Nah, saudara, letakkan dia sumber pengharapan. Yang kedua, jadikan dia adalah gunung batu yang menjamin keselamatan hidup kita. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada kekayaanmu. Jangan bergantung kepada kedudukanmu. Jangan bergantung kepada popularitasmu dan sebagainya. Saudara-saudara, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Maka dia adalah menjadi kebanggaan kita, saudara. Menempatkan Allah, bahwa kita dipilih Allah, diselamatkan oleh Allah. Itulah yang mengangkat kita dari keberdosaan kita kepada kemuliaan, dan sekarang sedang terjadi proses pemuliaan itu. Ya, Tuhan membentuk kita dalam pertumbuhan iman kita menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan yang sedang Tuhan kerjakan, dan Tuhan terus memberikan sampai pada akhirnya kita akan sampai kepada pemuliaan yang sejati. Saudara-saudara, mari kita mengerti ini dan melihat ini dalam kacamata ilahi. Kalau saudara membaca Alkitab, ada banyak Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang buta, memberikan kelepasan bagi yang miskin dan segala macam. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini semua hanyalah gambaran bahwa suatu saat kita akan diangkat kepada kemuliaan Tuhan, di mana di sana tidak ada lagi yang buta, tidak ada lagi yang cacat. Semuanya sempurna. Yang buta melihat. Tuhan sudah tunjukkan di sini selama Tuhan ada di bumi. Pada waktu itu, yang buta melihat, yang sakit sembuh. Saudara-saudara, penderitaan di sana tidak ada lagi. Yang buta tidak ada lagi. Yang kurang-kurang macam-macam tidak ada lagi. Semuanya di dalam kemuliaan. Maka mujizat-mujizat yang dikerjakan selama di bumi hanyalah untuk menunjukkan gambaran kepada dunia yang baru, langit bumi baru, di mana tidak ada lagi buta, tidak ada lagi miskin, tidak ada lagi kaya, tidak ada lagi penyakit-penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita, tenang jiwa kita. Semuanya dalam memuji Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu. Jadikan dia tempat curhat. Ya, Tuhan itu tempat curhat kita, bukan yang lain-lain. Ya, curhatlah, keluh kesahmu engkau curahkan di hadapan Tuhan setiap waktu, dalam doamu, dalam penyembahanmu, tiap-tiap hari di rumahmu, ya, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada. Jadikan Tuhan tempat curhatan kita. Kalau engkau mengalami masalah, curhatlah sama Tuhan Yesus. Dia penghibur sejati, saudaraku. Dia sahabat yang setia, tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah mengecewakan engkau, tidak akan pernah membuat engkau sendirian. Dia selalu menemani saudara dan saya. Maka biarlah jiwa kita menemukan sahabatnya. Jangan cari sahabat yang lain. Sebab sahabat yang paling tepat untuk jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Dialah sumber penghiburan dan kita, sumber kekuatan kita, batu karang yang teguh, gunung batu yang tidak pernah goyah. Dan dia hadir menemani saudara dan saya, melindungi saudara dan saya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.